Laboratorium Medis Poltekkes Tanjung Karang. Di video ini saya akan melakukan prosedur pengambilan darah vena untuk menyelesaikan tugas praktikum teknik sampling plebotomi. Sebagai plebotomis, kita harus ramah dengan pasien. Kita harus menanyakan nama pasien, tanggal lahir pasien, tempat tinggal pasien, dan kita harus memastikan pasien sedang mengonsumsi obat-obatan atau tidak. Assalamualaikum, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dewi Hayati, saya plebotomis Mbak. Boleh saya tahu nama lengkap Mbak, tanggal lahir dan alamatnya? Nama saya Dia Ayu, tanggal lahirnya 28 Oktober 99, alamat saya di Unit 2 Tulungagung. Jadi tindakan ini dilakukan untuk pemeriksaan laboratorium. Nah, saya akan melakukan penusukan pada pembuluh darah vena Mbak. Nah, tindakan ini akan terasa sedikit nyeri. Iya. Hal yang perlu kita lakukan untuk prosedur pengambilan darah, yang pertama ada data pasien supaya tidak terjadi kesalahan dalam melakukan penusukan. Kemudian alat yang kita persiapkan ada spet. Kita bisa menggunakan spet yang 5 cc atau yang 3 cc. Bebas kita menggunakan sesuai permintaan pemeriksaan. Kemudian yang kita siapkan adalah tourniquet. Tourniquet ini untuk membendung lengan supaya kita lebih mudah mencari vena. Kemudian ada alcohol swab atau kapas alkohol, fungsinya untuk mendisinfeksi area yang akan kita tusuk. Kemudian ada tabung yang kita gunakan untuk tempat darah yang sudah kita ambil. Kemudian ada kapas kering yang digunakan untuk menutup luka area tusukan. Kemudian ada APD yang kita wajib pakai sebagai plebotomis, yaitu yang pertama ada jas lab, kedua ada handscoon, dan yang terakhir adalah masker. Jangan sampai lupa. Jangan lupa ya, sebelum melakukan pengambilan darah, tangan kita itu harus benar-benar bersih dari kuman. Nah, caranya kita harus mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, atau kita juga bisa menggunakan hand sanitizer. Setelah tangan kita bersih, langsung kita pakai APD lengkap dan kita lakukan prosedur pengambilan darah. Sebelum kita melakukan pengambilan darah, kita memasangkan tourniquet ke lengan pasien terlebih dahulu. Hal ini berfungsi untuk membantu kita sebagai plebotomis dalam menentukan pembuluh darah vena yang mana yang akan kita ambil. Setelah kita menemukan pembuluh darah yang akan kita ambil, kita buka kapas alkohol atau alcohol swab. Lalu kita oleskan ke area yang akan kita tusuk atau area yang sudah kita pilih tadi dengan yakin. Setelah kita membersihkan area yang akan kita tusuk, kemudian kita mempersiapkan spet. Pastikan spet benar-benar dalam keadaan baru ya, supaya jarum yang kita pakai itu benar-benar steril. Kemudian kita kencangkan bagian jarum dengan badan spet, lalu kita beri rongga udara sedikit pada spet. Kemudian kita buka tutup spet. Letakkan tutup spet itu jangan jauh-jauh supaya setelah selesai pengambilan darah kita mudah saat menutupnya. Lalu kita tusukkan jarum ke vena yang telah kita pilih tadi dengan sudut 15-30 derajat. Kemudian apabila darah sudah keluar, kita tarik spet hingga volume spet atau volume yang kita inginkan terpenuhi.
Kemudian lepaskan tourniquet untuk menghindari terjadinya hematom. Kemudian ambil kapas dan lepaskan jarum. Kemudian tutup luka dengan kapas kering. Lalu tutup jarum spet dengan tutupnya dan pastikan jangan sampai kita memegang tutup jarum. Lalu setelah itu darah yang sudah kita dapatkan kita letakkan pada tabung. Saat memindahkan darah dari spet ke tabung, harus dipastikan darah melewati dinding tabung supaya tidak terjadinya lisis eritrosit. Setelah kita selesai memindahkan darah ke tabung, jangan lupa berikan label ke tabung supaya tidak terjadi tertukarnya sampel. Setelah selesai prosedur pengambilan darah, jangan lupa ucapkan terima kasih kepada pasien karena telah bekerja sama dengan baik dengan Anda sebagai plebotomis. Makasih ya Mbak buat kerjasamanya. Apabila terjadi pembengkakan pada area bekas gigitan, Mbak bisa mengkompresnya dengan air hangat. Tapi kalau bengkaknya terus berlanjut, Mbak bisa hubungi saya kembali. Terima kasih ya Mbak. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.